Halo, selamat datang di My Chris Channel. Sebelum melanjutkan ceritanya, alangkah baiknya sahabat-sahabat semua membaca terlebih dahulu komik aslinya yang Mimin sudah cantumkan di deskripsi video ini. Oke, tak perlu banyak bicara lagi, kita langsung masuk ke ceritanya. Di sini Mimin akan menceritakan alur cerita manhwa yang berjudul Demonic Sex Imposter. Sedangkan komik ini dibuat oleh komikus Mo Xuan, dan ini berkisah tentang seorang murid dari sekte abadi atau immortal terluka parah dan pingsan selama misi. Ketika dia bangun, dia menemukan bahwa dia disalah artikan sebagai murid dari sekte iblis atau sekte demonik dan diselamatkan oleh klan iblis. Sebelum ke ceritanya, Mimin memberi tahukan nama dari murid yang pingsan dan menjadi MC kita bernama Xin Yao. Di awal cerita, di sebuah pertempuran antara sekte iblis dan sekte abadi, di area perhutanan terlihat banyak mayat yang bergelimpangan dan banyak orang-orang dari kedua sekte sedang bertarung. Dan di suatu tempat ada seorang murid dari sekte abadi sedang berteriak memanggil seniornya yang disangka sudah meninggal. Dan seseorang itu ialah junior dari MC kita yang overpower. Dengan perasaan khawatir, junior dari sekte abadi memanggil senior bahwa senior Xin Yao tidak boleh mati di area pertempuran dengan segala cara yang dilakukan, tetapi senior Xin Yao tidak bisa bangun. Dan terakhir, junior dari sekte abadi memberikan sebuah pil pemulihan agar Xin Yao bangun. Tetapi semua usaha dari juniornya untuk membangunkan senior Xin Yao sia-sia. Dan pada saat kritis, junior sekte abadi membangunkan senior Xin Yao, tiba-tiba datang serangan dari sekte iblis Zhao yang bernama Zhao Yang, perwira dari sekte iblis. Zhao Yang pun berkata, "Tak usah merasa sedih, kau juga akan bergabung dengannya," sambil menebaskan pedangnya. Tetapi serangan dari Zhao Yang ditahan oleh kekuatan juniornya. Tetapi dari jarak kekuatan yang sangat jauh, murid dari sekte immortal atau sekte abadi, di sini Mimin akan mengganti sekte abadi dengan sekte immortal. Oke, dan sekte iblis diganti menjadi sekte daimon. Tidak bisa bertahan lebih lama, dan junior itu pun berkata, di saat-saat terakhir pertahanannya pecah, apa mungkin dirinya akan mati di sini sekarang. Tak lama, murid sekte immortal selesai berkata ucapannya, pertahanannya langsung pecah. Di saat serangan Zhao Yang hampir mengenai murid dari sekte immortal, tiba-tiba serangan itu dipatahkan oleh seseorang yang tiba-tiba langsung menyerang dan langsung membuat luka kepada perwira Zhao Yang dari sekte demonik. Dan ternyata setelah diperhatikan, yang menyerang Zhao Yang itu adalah Xin Yao. Ternyata Xin Yao di sini sudah bangun dari pingsannya. Setelah melihat senior Xin Yao masih hidup, junior dari sekte immortal terlihat senang sambil berkata, "Kakak senior masih hidup?" Dan Xin Yao pun menjawab pertanyaan apa dari juniornya dengan nada sombongnya, "Dasar bocah, apa kau ingin melihat aku mati?" Dan juniornya pun langsung menjawab dengan nada yang ketakutan,
Tentu saja tidak, kakak. Sungguh membuatku ketakutan, timpahnya. Setelah tahu Xin Yao tidak mati, juniornya berkata bahwa tetua mengirimku kemari untuk mencari Xin Yao. Beralih ke Zhao Yang, dia berkata sambil merintih kesakitan bahwa Xin Yao pengecut karena pura-pura mati. Tetapi setelah itu dia bergumam di pikirannya bahwa teknik yang dilakukan oleh Xin Yao ini adalah teknik milik kultivator demonik. Sampai Zhao Yang terheran-heran dan tak butuh lama Zhao Yang batuk darah segar keluar dari mulutnya sambil bergumam di hatinya bahwa Xin Yao telah melukai meridian hati Zhao Yang. Sampai suatu ketika Zhao Yang tidak terima untuk mati di tangan orang munafik seperti Xin Yao sambil menggertakkan giginya. Di saat keputusasaannya, Zhao Yang bergumam, "Jikalau memang aku mati, kalian juga akan mati." Dan tak butuh lama Zhao Yang meledakkan tubuhnya yang membuat ledakan yang sangat besar. Tepat di saat Zhao Yang akan meledak, Xin Yao menyadari bahwa Zhao Yang akan bunuh diri, sehingga Xin Yao melemparkan juniornya yang sangat jauh ketika Zhao Yang akan meledak. Di saat itulah juniornya melihat senior Xin Yao ikut meledak bersama Zhao Yang, dan disangka juniornya bahwa senior Xin Yao mati kembali. Di lain tempat, di sebuah pavilion sekte immortal, ketua sekte sedang menerangkan kepada murid-murid sekte bahwa di dunia ini ada yin dan yang, dan juga immortal dan demonic Dao. Sedangkan immortal menyerap energi murni di antara surga dan tanah untuk membangun pondasi mereka. Sedangkan kultivator demonik mencuri kesempatan hidup dan mati dan mencari kesuksesan dan keuntungan instan. Sehingga meskipun kedua Dao terhubung satu sama lain, cara jahat akan melakukan apapun untuk mencapai tujuannya. Oleh karena itu, Dao immortal kita yang benar tidak akan mengizinkannya. Ketua sekte immortal pun berkata, selama ratusan ribu tahun, sekte demonik membunuh orang-orang yang tidak bersalah hanya untuk keinginan egois mereka, sehingga sekte demonik membawa kekacauan ke dunia fana. Sehingga sebagai kultivator immortal kita harus melindungi yang tidak bersalah, ungkap ketua sekte. Dan ketua sekte menambahkan kata-kata yang membuat murid-murid dari sekte immortal berat, musnahkan kejahatan dan musnahkan sekte demonik, sampai bergema ke seluruh area sekte immortal. Beralih di suatu tempat, ada seseorang wanita yang memanggil nama Xin Yao yang sedang dicekik oleh monster. Ia pun berkata kepada Xin Yao untuk cepat melarikan diri sambil merintih kesakitan karena dicekik. Itu berkata bahwa masih tersisa seseorang sambil melihat ke Xin Yao kecil. Dan ketika Xin Yao melihat wanita yang ada di hadapannya mati dengan sangat tragis, Xin Yao pun menjerit dan berkata, "Ibu!" Seketika itu Xin Yao yang tidur langsung bangun. Ternyata seseorang yang ada di depan mata Xin Yao itu adalah ibunya. Ternyata Xin Yao mimpi buruk tentang masa lalunya. Setelah tersadar, Xin Yao berkata, "Jadi tadi itu hanya mimpi." Beberapa detik kemudian,
Setelah melihat sekeliling tempat Xin Yao berada, dia tidak menyangka bahwa Xin Yao berada di camp sekte demonik. Xin Yao pun mulai gemetar dan bergumam bahwa ini buruk dan Xin Yao harus melarikan diri. Tetapi di saat-saat khawatir dan takut, Xin Yao sadar bahwa dirinya telanjang dan sudah diperban. Setelah itu Xin Yao pun berpikir bahwa sekte demonik mengira Xin Yao adalah murid dari sekte demonik, dikarenakan pada saat Xin Yao akan melarikan diri, Xin Yao menggunakan teknik demonik, sehingga Xin Yao diselamatkan oleh murid-murid sekte demonik. Tidak berapa jauh dari tempat Xin Yao berada, Xin Yao menyadari bahwa beberapa kakak-kakak senior Xin Yao dari sekte Immortal telah tertangkap dan sekarang ada di sarang yang dibuat dari sebuah tungku. Beralih di dalam sangkar, seorang junior berkata kepada kakak seniornya bahwa berapa lama lagi mereka akan keluar dari sangkar ini. Senior pun menjawab, tidak akan lama lagi sampai kita keluar. Imbuh senior menjawab. Beralih kembali ke Xin Yao yang sedang kebingungan apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba ada seseorang yang muncul dari belakang memegang pundak Xin Yao, sehingga membuat Xin Yao terkejut dan langsung melihat ke belakang. Tetapi seseorang yang memegang Xin Yao langsung berkata, jangan takut, kami telah mendorong para immortal kembali. Ternyata seseorang wanita yang berbicara dengan Xin Yao itu adalah Jixing dari aula rumah sakit. Jixing lah yang telah mengobati luka Xin Yao, dan Jixing pun tidak menyangka bahwa Xin Yao akan bangun secepat ini. Jixing mengobati Xin Yao, Jixing pun beralih pergi akan mengobati yang lain dulu, dan Jixing pun akan kembali mengobati Xin Yao lagi. Imbuh Jixing, dan Xin Yao pun langsung berterima kasih kepada Jixing dengan mengucapkan terima kasih kakak senior. Setelah Jixing pergi, Xin Yao pun bergumam di dalam hatinya bahwa kekuatan seseorang kultivator dibedakan menjadi tahap refining, tahap foundation, tahap fuse orb, tahap Yuan Ying, dan Huan Shen atau dewa. Dan secara kasar, seseorang dapat memperkirakan kekuatan seseorang berdasarkan kehadiran spiritual mereka. Setelah Xin Yao bergumam tentang semua tahap tingkatan kultivator, Xin Yao pun sekarang beralih menatap Jixing dengan berkata bahwa aku ada di tahap refining dan aura spiritual Jixing ini lebih dominan daripada milikku. Imbuh Xin Yao, dan Xin Yao pun berkata, sebagian besar teman sekteku dipenjara di sini dan hanya ada beberapa kultivator demonik di tahap refining yang berjaga. Dilanjutkan lagi, Xin Yao berkata, tetapi sekarang Xin Yao tidak lagi memperhatikan Jixing. Tetapi sekarang Xin Yao beralih melihat sangkar penjara yang di atasnya ada sebuah tungku pemurnian. Xin Yao pun berkata, dan cuman wanita ini yang ada di tahap foundation early, dan Xin Yao bisa bertarung dengan mereka lagi kalau aku tidak terluka. Setelah Xin Yao memperkirakan kekuatan sekte demonik yang ada di camp, Xin Yao pun berpikir bagaimana cara menghancurkan penjara sangkar itu. Tak butuh waktu lama, Xin Yao pun berpikir untuk memastikan ada berapa penjaga
yang ada di camp sekte demonik untuk memastikan semuanya. Xin Yao berkata kepada senior Jixing, ada begitu banyak tawanan di sini. Apa tak masalah kalau hanya ada beberapa penjaga yang mengawal? Dan beralih kepada Jixing yang sedang mengobati murid dari sekte demonik pun menjawab kekhawatiran dari Xin Yao bahwa Xin Yao jangan khawatir karena mereka takkan bisa keluar dari sangkar demonik itu dikarenakan kultivasi mereka tidak tinggi dan kultivator terkuat hanya di tahap foundation, ungkap Jixing. Dan tak butuh waktu lama setelah Jixing menjelaskan pertanyaan dari Xin Yao, hal yang tak terduga pun terjadi, bahwasanya sangkar demonik yang tidak dapat dihancurkan berbanding terbalik dengan keadaan sekarang. Terlihat inti dari sangkar demonik, yaitu tungku pemurnian, dihancurkan, terbelah dua oleh energi yang melesat dari murid sekte immortal. Setelah inti formasi sangkar demonik hancur, seketika sangkar demonik pun pecah dan akan hancur. Di sini pun terlihat Jixing yang sangat khawatir, terlihat dari ucapannya yang berbicara, ini buruk, sangkar itu rusak, tetapi berbanding terbalik dengan murid dari sekte immortal yang sangat antusias dan memancarkan tatapan yang tajam untuk membunuh sekte demonik. Setelah itu mereka berteriak, bunuh mereka semua. Dan salah satu murid pun berkata, kakak senior, ikut aku kepung mereka. Tak butuh waktu lama setelah sangkar rusak, terjadilah pertempuran yang membuat keadaan sekte demonik menjadi terpojok, dan salah satu murid sekte immortal sedang menuju kepada Jixing sambil berteriak, bunuh prajurit yang lumpuh. Dan Jixing pun berpikir bahwa dirinya harus membunuh murid yang terkuat mereka terlebih dahulu, dan tak butuh waktu lama murid sekte immortal itu langsung menyerang Jixing dengan menghempaskan pedang, dan Jixing pun dapat menahan serangan dari murid sekte immortal itu. Setelah itu Jixing pun berteriak untuk Xin Yao bergegas lari dikarenakan bahwa target mereka adalah dirinya. Beralih kepada Xin Yao, di sini Xin Yao pun terlihat kebingungan sambil melihat Jixing yang sedang bertarung dengan murid sekte immortal. Sedangkan setelah mendengar Jixing berkata untuk bergegas lari, para murid dari sekte demonik pun terlihat melarikan diri. Tetap di sini Xin Yao pun berkata dalam pikirannya bahwa ini adalah kesempatan yang bagus kalau aku bisa menyergapnya dan aku bisa membunuhnya dalam satu serangan, ungkap Xin Yao yang ditunjukkan kepada Jixing. Tetapi di sini Xin Yao merasa dilema. Apakah akan benar-benar membunuh Jixing dikarenakan Jixing telah menyelamatkannya, dan bahkan Jixing membiarkanku melarikan diri terlebih dahulu. Setelah Xin Yao berpikir terlalu keras, Xin Yao pun menyimpulkan bahwa apa yang Xin Yao pikirkan, Jixing berasal dari sekte demonik, dan siapa tahu sudah berapa banyak Jixing membunuh seorang immortal. Tak butuh lama Xin Yao pun bersiap untuk menyerang Jixing. Di sini terlihat Xin Yao akan menerkam Jixing dengan niat membunuh. Tetapi beberapa waktu kemudian Xin Yao berubah pikiran. Tadinya mau membunuh Jixing, tetapi sekarang Xin Yao menolongnya. Dari tebasan pedang sekte immortal sampai membuat Xin Yao terluka oleh tebasan pedang dari sekte immortal.
Setelah Xin Yao menyelamatkan Jixing, Xin Yao pun bergumam dalam pikirannya bahwa Jixing telah menyelamatkan hidupku dan Xin Yao menyelamatkan hidupnya. Sekarang kita impas, ungkap Xin Yao. Beralih dari Xin Yao yang telah menyelamatkan Jixing, kembali lagi kepada murid sekte Immortal. Dia berkata dengan nada merendahkan Xin Yao bahwa cuman sampah tahap refining ingin menyelamatkannya. Tak butuh lama murid itu langsung menyerang kembali kepada Xin Yao yang sedang berlutut sambil mengambil senjata yang ada di samping Xin Yao. Ketika serangan murid Immortal itu hampir mendekat, Yao pun bersiap untuk menahan serangan dari murid sekte Immortal. Tetapi di sini Xin Yao kembali merasa sakit sampai tangan Xin Yao bergetar, sehingga membuat pisau yang Xin Yao pegang itu menahan serangan murid sekte Immortal terlepas. Seketika Xin Yao merasa pasrah sambil berkata, "Apakah aku akan mati di tangan teman sekteku sendiri?" Di saat Xin Yao pasrah, tiba-tiba ada sebuah pipa cerutu yang menghentikan serangan pedang sampai membuat pedang itu retak dan secara tiba-tiba muncul seseorang tetua yang langsung menyerang murid sekte Immortal yang membuat murid sekte Immortal mati seketika setelah menerima serangan tetua sekte demonik. Dan tetua mengatakan, seperti yang dibilang, bahwa para tahanan akan membawa kita lebih banyak masalah. Setelah membunuh murid dari sekte Immortal, tetua sekte demonik yang belum tahu namanya berkata, "Apa yang kulihat, kita seharusnya menyingkirkan mereka," sambil mengeluarkan air dari kendinya yang membentuk sesosok monster kepala tengkorak. Setelah itu, tetua dari sekte demonik menyuruh monster air yang berbentuk monster kepala tengkorak itu pergi menyerang para murid dari sekte Immortal. Tak butuh lama, serangan yang dilancarkan tetua sekte demonik langsung mengenai seluruh murid sekte Immortal, dan seketika seluruh camp sekte demonik terdengar jeritan yang sangat kuat dikarenakan kesakitan setelah mendapatkan serangan dari cairan tetua sekte demonik. Terlihat para murid sekte Immortal yang terkena serangan, kulit dan dagingnya terlihat mencair, hanya tersisa tulang tengkoraknya saja. Dan terlihat murid-murid yang akan menyerang Xin Yao memohon untuk dibunuh saja, dikarenakan tidak tahan menerima rasa sakit yang diterimanya. Tetapi terlihat tetua sekte demonik dengan memasang wajah dinginnya berkata, "Kau ingin mati? Tidak semudah itu, Ferguson." Setelah tetua memasang wajah yang dingin, tiba-tiba dengan cepat muka tetua sangat menyeramkan sambil berkata, "Aku secara khusus telah menyiapkan wine beracun untuk membuat kalian mati secara perlahan." Dan tak lupa tetua itu mengucapkan, "Rasakan itu," dengan nada kepuasan. Beralih ke Xin Yao dengan rasa ketakutan setelah melihat apa yang terjadi, dan Xin Yao pun berucap dalam hatinya bahwa hidup lebih buruk daripada mati dan tidak mungkin untuk melarikan diri. Semuanya hancur menjadi tulang dalam waktu 10 napas saja.
Tak butuh lama, dalam rasa ketakutan Xinyao pun berubah menjadi rasa kesal terlihat di wajah yang Xinyao tunjukkan dan berkata bahwa tetua bisa saja langsung membunuh dengan satu hembusan. Namun tetua sangat kejam, membuat mereka menderita, dan beralih ke tetua yang menyadari bahwa Xinyao memancarkan aura membunuh dari Xinyao. Seketika membuat tetua melirik ke arah belakang dan langsung melancarkan serangan yang mengarah langsung ke arah Xinyao. Di sini Mimin kira penyamaran Xinyao telah terbongkar sehingga tetua menyerang Xinyao. Tetapi di sini Mimin baru tahu serangan yang dilakukan oleh tetua ternyata diarahkan ke para murid sekte immortal yang berada di belakang Xinyao. Beralih ke Xinyao. Di sini terlihat Xinyao berkata, "Dia," dengan memasang wajah terkejut, dan tak lama kemudian tetua itu melihat Jixing sambil berkata bahwa hati Jixing berhati lembut dan baik seperti ayahmu. Dan tetua melanjutkan perkataannya bahwa suatu hari nanti kau akan menderita karena kebaikan hatimu. Setelah tetua selesai mengucapkan kata-katanya, Jixing pun menjawab dengan cara membungkuk sambil berkata, "Saya akan mengingat saran Anda, tetua." Tetapi di sini terlihat Xinyao merasa keheranan dengan sikap yang ditunjukkan Jixing, dan Xinyao pun berkata dalam hatinya, apa dia melakukannya untuk meringankan penderitaan mereka. Dan tak lama kemudian tetua memanggil Xinyao dengan berkata, "Hai kau." Di sini Xinyao pun merasa terkejut dan langsung menjawab, "Ah, aku Inbu Xinyao." Kemudian tetua berkata kembali, "Iya kau mengeluarkan sedikit niat membunuh sebelumnya. Dan apa kau marah karena aku menyiksa para immortal ini?" Imbuh tetua sambil memasang wajah bertanya. Tetapi setelah memasang wajah yang bertanya, tak lama kemudian tetua itu memasang wajah yang sangat mencurigai Xinyao dan sambil berkata, "Jangan-jangan kau salah satu dari mereka." Setelah Xinyao mendengar perkataan dari tetua, Xinyao pun berkata dengan rasa terkejut dan gagap dengan berkata, "Aku bukan. Aku." Di dalam keterkejutan Xinyao pun berpikir, "Sial, aku jadi emosional tadi. Apa aku harus kabur?" Tapi para kultivator foundation itu saja tidak dapat melarikan diri darinya. Jadi bagaimana mungkin seorang kultivator tahap refining sepertiku bisa kabur? Ungkap Xinyao dalam pikirannya. Tak butuh lama, Jixing pun menyela pembicaraan tetua dan Xinyao. Jixing pun berkata bahwa Xinyao tidak mungkin salah satu dari mereka karena Xinyao menyelamatkan hidupku sebelumnya, imbuh Jixing. Tetapi tetua pun masih mencurigai Xinyao. Terlihat dari apa tetua menjawab perkataan Jixing. Tetua pun berkata, "Tetapi Xinyao memang menunjukkan niat membunuh sebelumnya." Beralih ke Xinyao. Di sini Xinyao terlihat masih khawatir tentang penyamarannya, dan Xinyao pun berpikir, "Aku tidak perlu melarikan diri karena aku belum ketahuan. Sepertinya dia hanya mengujiku. Tetapi bagaimana aku harus menjelaskan imbuh Xinyao dalam pikirannya?" Dan setelah berpikir berkali-kali apa yang harus dilakukan Xinyao pun mendapatkan ide untuk menyempurnakan penyamarannya. Di sini Xinyao berkata
bahwa bajingan immortal itu telah membunuh keluargaku. Jadi ketika aku melihat tetua menyiksa mereka, itu mengingatkan saya pada bagaimana orang tua saya meninggal, dan saya hanya membenci diri saya sendiri karena tidak bisa membalas dendam untuk mereka. Saya harap senior tetua dapat mengabaikan niat membunuh saya sebelumnya, imbuh Xinyao sambil membungkukkan badannya. Beralih ke tetua dengan masih merasa curiga, tetua pun menjawab dari pernyataan Xinyao dengan tatapan yang sangat tajam. Tetua pun menjawab, "Benarkah?" Dan tak butuh waktu lama, tetua pun merubah sikapnya dengan memasang wajah tertawa sambil berkata, "Sepertinya aku salah tentangmu." Beralih ke Xinyao yang masih berada di posisi membungkuk. Setelah mendengar jawaban tetua, Xinyao pun berucap di dalam hatinya bahwa Xinyao bersyukur bisa menipunya. Sedangkan di sini kita beralih, Xing merasa keheranan dikarenakan gurunya tidak pernah tertawa seperti sebelumnya. Dan dalam pikiran Xing, kenapa dengan gurunya? Sambil keheranan, beralih kembali ke tetua sekte dengan keadaan masih tertawa. Di sini tetua pun berkata, "Xing adalah muridku, jadi aku takkan memperlakukanmu dengan buruk karena kau telah menyelamatkannya. Aku pribadi memurnikan pil pemulihan, efeknya bisa mengobati lukamu, tolong diterima." Seketika tetua mengulurkan tangannya ke depan untuk memberikan obat ke Xinyao. Di sini terlihat Xinyao masih dalam keadaan membungkuk, tetapi dalam keadaan tangan yang berbeda, seperti akan menerima sesuatu dari tetua sekte demonik. Dan Xinyao pun berkata, "Terima kasih." Tetua demonik pun menimpah perkataan Xinyao, "Kau sangat sopan," imbuhnya. Setelah memberikan obat pemulihan, tetua pun berkata kepada Xinyao dengan tatapan yang sangat menyeramkan, "Siapa namamu dan kau bekerja di bawah siapa?" Setelah Xinyao mendengar pertanyaan dari tetua, Xinyao pun terkejut dan terdiam sesaat sambil berucap dalam pikirannya bahwa orang tua ini dengan sengaja membuatku lengah dan kemudian menanyaiku. Seketika kita beralih ke tatapan Xinyao yang menunjukkan sebuah mata yang melotot yang menampakkan kebingungan dan keterkejutannya. Di sini Xinyao berkata dalam pikirannya, "Sial, bagaimana aku bisa tahu seseorang dari sekte demonik? Dan bagaimana kalau dia menyelidikiku? Kalau aku asal bicara." Tapi setelah Xinyao berpikir dengan keras, di sini Xinyao baru menyadari bahwa sebelumnya Xinyao pernah bertarung melawan seseorang dari sekte demonik. Dan Xinyao pun berkata, "Aku ingat," imbuhnya. Tetapi di sini terlihat dengan tatapan yang sangat menyeramkan dari seorang tetua yang memancarkan aura membunuh yang sangat kuat dikarenakan menunggu jawaban dari Xinyao. Dan beralih lagi ke Xinyao, terlihat Xinyao di sini sudah memulai tenang. Terlihat dari mulut Xinyao yang tersenyum. Tak butuh lama, dengan posisi membungkuk, Xinyao berkata dan memperkenalkan diri, "Aku murid Xinyao. Saat ini bekerja di bawah Zhao Yang, perwira sekte demonik." Dan tak lupa sekali lagi Xinyao berterima kasih untuk obatnya, imbuh Xinyao. Liun Kalem Celestial. Di sini terlihat junior dari sekte immortal yang sebelumnya dia menolong Xinyao. Di sini junior itu akan masuk ke ruangan yang di dalamnya. Terlihat banyak kendi-kendi arak. Di sini terlihat
Ada seseorang yang sedang mabuk dengan banyak minum beberapa kendi. Tetapi di sini pun seseorang itu menyadari bahwa ada seseorang yang masuk, sehingga seseorang itu berkata, "Apa yang kau lakukan di sini?" Setelah itu, seseorang itu berkata lagi, "Bukannya aku sudah bilang jangan menggangguku," sambil menatap seseorang yang berada di pintu yang baru masuk. Tak beberapa lama kemudian, bahwa seseorang yang masuk itu ternyata junior yang menolong senior. Tak lama, junior itu langsung sujud dan berkata, "Guru," kepada seseorang yang sedang mabuk. Ternyata di sini orang yang mabuk itu ternyata seorang guru dari sekte Immortal. Tak butuh lama setelah junior itu sujud dan berkata, "Guru," kepada gurunya, junior itu tiba-tiba menangis dan berkata bahwa saudara Shin dia sudah mati. Dengan seketika guru itu langsung terkejut sampai menjatuhkan kendi arak yang sedang dipegangnya. Dan di sini kita kembali lagi ke sekte demonik. Terlihat sebuah perahu yang sedang merapat di dermaga, dan tak jauh dari sana adalah pintu masuk sekte demonik. Ternyata di sini perahu itu membawa murid-murid sekte demonik yang sedang terluka, dan kembali ke sekte demonik untuk mengobati lukanya. Di sini terlihat Shinyo pun sudah turun dari kapal, dan Shinyo pun sangat terkejut sampai berkata, "Jadi ini sekte demonik," sambil tercengang. Dan di sini terlihat suasana di pintu masuk sekte demonik dan terdapat tulisan sekte demonik di pintu masuk sekte demonik. Setelah itu, di atas perahu yang membawa murid-murid sekte demonik yang terluka berada tetua sekte, dan ia pun berkata bahwa bagi kalian yang terluka harus mendaftar di aula rumah sakit, dan kalian akan dikirim kembali ke departemen kalian setelah sembuh, imbuh tetua. Tetapi di sini terlihat Jising berkata kepada Shinyo, "Untuk sementara ikuti aku. Aku akan mengatur segalanya untukmu," imbuh Jising. Dan Shinyo pun tak lupa mengucapkan terima kasih. Setelah itu, Jising pun berkata kembali bahwa Shinyo tak perlu begitu sopan karena kau telah menyelamatkanku, imbuh Jising sambil meninju bahu Shinyo. Dan Shinyo pun merasa kebingungan sambil memegang bahunya yang sudah dipukul oleh Jising. Dan tak butuh waktu lama kita melihat sebuah bangunan rumah dan terdengar Jising berkata ke Shinyo, "Sementara kau bisa tinggal di sini sampai kau sembuh. Aku tinggal di sebelah," ungkap Jising. Setelah itu kita lihat Jising memperlihatkan kamar untuk ditempati Shinyo, bahwa kamar ini punya pemandangan yang bagus dan di bawah adalah aula rumah sakit. Dan Shinyo pun mengucapkan terima kasih sudah mengatur kamar untukku. Dan Shinyo pun tak mengira bahwa bakal mempunyai kamar untuk diriku sendiri. Dan tak lama kemudian Shinyo melihat keluar jendela, dan Shinyo pun melihat ke bawah, dan terlihat para murid sedang mengobati murid lainnya. Dan Shinyo pun berkata bahwa di sana ramai sekali. Dan kita beralih ke suasana para murid sekte demonik. Di sini terlihat murid-murid dari sekte demonik sedang kerepotan karena banyak murid dari sekte banyak yang terluka karena peperangan yang sedang terjadi, sedangkan bahan-bahan dan pil-pil kekurangan karena banyaknya murid-murid yang terluka. Dan kita beralih lagi ke Jising yang sedang menyiapkan baju untuk Shinyo. Dan Jising pun berkata, dalam beberapa tahun terakhir kita sudah terus-menerus berperang dan semua murid yang terluka telah dikirim ke rumah sakit.
dan saat ini ada kekurangan tenaga dan obat-obatan, terutama obat meat bone ginseng. Imbuh Jixing. Kembali lagi ke Jixing. Setelah menemukan baju untuk digunakan, Jixing termenung. Kembali lagi ke Jixing. Setelah menemukan baju untuk digunakan oleh Xin Yao, terlihat Jixing termenung dan bersedih sambil mengelus bajunya. Entah kenang di dalam sebuah baju itu. Mungkin ada seseorang yang Jixing sayang yang sebelumnya menggunakan baju itu. Beralih setelah itu, Jixing memberikan baju itu ke Xin Yao, dan Xin Yao pun berkata, "Terima kasih." "Apa? Meat bone ginseng yang barusan kau bicarakan," ungkap Xin Yao. Dan Jixing pun menjawab, "Sepertinya nama bone meat ginseng dapat meningkatkan massa tulang dan otot seseorang," ungkap Jixing. Dan tak lama kemudian ada seseorang memanggil Jixing, dan seseorang itu pun berkata sambil berteriak, "Kakak Ji, tetuamu ingin bertemu denganmu," ungkap seseorang itu. Dan Jixing pun menjawab, "Oke, aku datang sekarang." Dan tak butuh lama, Jixing pun bergegas pergi untuk menemui tetuamu. Sambil berpamitan ke Xin Yao, Jixing pun berkata, "Ada kamus medis di rak, dan di dalamnya ada deskripsi tentang itu, dan kau bisa melihatnya. Jika kau tertarik, aku akan pergi sekarang," ungkap Jixing sambil beralih pergi. Dan Xin Yao pun berkata, "Sampai jumpa nanti." Setelah itu Xin Yao akan beristirahat, dan terlihat Xin Yao menutup pintu, dan Xin Yao pun berkata, "Aku bisa bernapas lega sekarang," sambil mengeluarkan pil yang diberikan tetua sekte yang menolong Xin Yao dan Jixing. Setelah itu Xin Yao menelan pilnya dan berkata, "Orang tua sialan itu sungguh murah hati. Dia benar-benar memberikan beberapa pil kelas 4. Ini adalah pil terbaik yang bisa diminta oleh seseorang kultivator tahap foundation." Setelah menelan pil, Xin Yao pun bergegas berkultivasi. Setelah itu, tak beberapa lama waktu kemudian, efek dari obat pil kelas 4 mulai terasa. Dan Xin Yao pun berkata, "Seperti yang diharapkan dari pil kelas 4, aku mungkin bisa pulih dalam waktu 10 hari. Di saat berkultivasi, Xin Yao pun memikirkan cara untuk melarikan diri setelah pulih dari lukanya, dikarenakan orang-orang yang bekerja di sini terlihat tegang dan penjagaan mereka sangat longgar. Setelah 5 hari kemudian, Xin Yao sedang membaca buku tentang meat bone ginseng yang saat ini sekte demonik kekurangan barang obat itu. Di sini Xin Yao sambil membaca, Xin Yao pun bergumam dari pikirannya, "Bahkan aku punya 18 pil yang tersisa. Aku punya cukup sampai aku sembuh," imbuh Xin Yao. Dan tak beberapa lama kemudian, di saat Xin Yao akan memakan buah apel, di sini ada seseorang yang datang sambil mengetuk pintu di kamar sebelahnya, yaitu kamar Jixing. Dan seseorang itu pun berkata, "Jixing, kau di sini?" saut orang itu sambil mengetuk pintu. Dan orang itu lanjut berkata, "Aku membawakanmu kue kacang merah favoritmu." Di sini Mimin berasumsi mungkin laki-laki ini suka dengan Jixing dikarenakan sangat memperhatikan keadaan Jixing. Dan tak butuh lama, di sini Xin Yao pun keluar dari kamarnya sambil berkata, "Apa kamu mencari kakak senior Jixing? Dia sudah lama pergi," imbuh Xin Yao. Setelah itu Xin Yao berkata, laki-laki itu berkata, "Kapan seseorang pindah ke sini?" ungkap laki-laki itu.
tak butuh lama, di dalam kekagetannya, laki-laki itu pun lanjut bergumam, "Apa dia sementara memulihkan diri di sini?" ungkap laki-laki itu dalam pikirannya. Dan tak lama laki-laki itu memperkenalkan diri, "Aku Bailey Feng. Apa aku boleh bertanya?" Sebelum melanjutkan perkataan, Bailey Feng melihat Xin Yao menggunakan sebuah pakaian. Di sini pun Bailey Feng sangat terkejut sambil berkata, "Pakaian itu?" Setelah itu Xin Yao menjawab pertanyaan Bailey Feng, "Saya Xin Yao. Apa yang ingin Anda ketahui, kakak senior?" Di saat berkata, Xin Yao pun memprediksi kekuatan Bailey dalam pikirannya bahwa kultivator Bailey Feng ada di tahap foundation. "Aku harus lebih sopan," imbuh Xin Yao. Tapi beda dari apa yang Xin Yao prediksi, di sini Bailey Feng terlihat marah, dan di sini Xin Yao pun merasa keheranan. "Apa yang salah dari diriku?" Beralih ke Bailey Feng. Di saat Bailey Feng sedang marah, terlihat dari tatapannya, dan Bailey Feng pun berkata, "Lepaskan pakaianmu sekarang juga, kalau tidak aku akan membunuhmu," ungkap Bailey. Di saat Xin Yao kebingungan, Xin Yao pun berkata, "Kakak senior, aku tidak pernah memprovokasimu sebelumnya. Bukankah memintaku untuk melepas pakaianku sedikit tidak sopan?" imbuh Xin Yao. Dan tak lama Xin Yao berkata dalam hatinya bahwa orang-orang sekte demonik ini memang aneh karena tidak memiliki fetish yang aneh, kan? Dan kita beralih ke Bailey Feng. Di sini Bailey Feng terlihat mengeluarkan skill di telapak tangannya sambil berkata, "Masih belum dilepas?" Dengan berkata sangat marah, tetapi kita diperlihatkan Xin Yao sangat ketakutan. Di sini Xin Yao sambil berkata, "Kakak senior, kakak tidak punya pikiran yang tidak masuk akal tentang aku, kan?" ungkap dirinya. Beralih lagi ke Bailey. Setelah mendengar perkataan Xin Yao, dengan sangat marahnya Bailey Feng sambil berteriak, "Apa kau cari mati?" Di sini Xin Yao sangat ketakutan dan terkejut, dan tak butuh waktu lama Bailey Feng pun melancarkan serangannya ke Xin Yao, dan terlihat Xin Yao terpental oleh serangan Bailey Feng. Tetapi di sini terlihat Bailey Feng sangat terkejut setelah menyerang Xin Yao, dikarenakan ada sesuatu shield yang Xin Yao keluarkan sebelum menerima serangan Bailey Feng. Di sini Bailey Feng berkata dengan terkejut, "Shield? Bukannya itu skill sekte immortal," ungkap Bailey Feng. Tapi di sini kita melihat Xin Yao sangat kesakitan setelah menerima serangan dari Bailey Feng, sambil Xin Yao berkata, "Sial," imbuhnya sambil menahan sakit. Berakhirlah alur cerita Demonic Sex Imposter chapter kedua. Nantikan part-part selanjutnya hanya di channel Mimin, dan dukung channel Mimin dengan like, share, and subscribe agar Mimin lebih semangat mengupload part-part berikutnya. Dan sebelum berpisah, Mimin harap kalian sehat dan dilimpahkan rezekinya. Amin. Bye bye.